Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tercabik-cabik hati Wiwi. Ya, kalau kita melihat perkembangan dari Jokowi dalam 1 bulan terakhir ini, pemirsa, nyaris tanpa senyum sumringah, ya, kayak mendapatkan beban yang berat. Ya, kenapa? Karena mungkin dia menganggap masih sebagai presiden yang berkuasa penuh, tetapi tidak memahami bahwa orang sudah kebut larut meninggalkan dirinya. Akhirnya tinggal termul. Tetapi termul itu pun ambiar karena sembakonya gak lancar. Coba. Berat kan jadi Jokowi itu sebetulnya udah menderita penyakit, masalah ijazah palsu semakin terpojok, rakyat lebih percaya kepada para aktivis seperti Roy Suryo, kemudian Tifa dan juga Rismon daripada penjelasan dirinya, ya kan? Nah, sekarang ditinggal termul. Dan salah satu yang bisa disebut sebagai tangan kanannya itu dengan lugas menyatakan, ya, tegak lurus ke Prabowo, ya, mengaku siap jika diperintah untuk masuk Gerindra. Siapa itu? Budi Ari, ya, dia adalah bosnya Projo, namanya Projo, Pro Jokowi, ya, bukan Prowo, Pro Prabowo, tapi Projo, ya. Sekarang tegak lurusnya itu ke Prabowo, bukan ke Jokowi. Dulu, ya, ini tercatat ada beritanya itu tanggal 14 Oktober 2023 di Rakernas Projo, Budi Ari mengatakan kami tegak lurus dengan Pak Jokowi. Ya iya, karena waktu itu Jokowi menjadi presiden, punya kekuasaan penuh. Lah sekarang Jokowi itu siapa? Ya kan? Akhirnya Budi Ari pun tinggalkan Jokowi. Tergantung Prabowo maunya kemana. Tetapi Prabowo juga diingatkan, ini sampah Pak, ya. Baunya busuk, menampung Budi Ari itu menjadikan, ya, satu ruangan menjadi membusuk, apalagi dengan kasus judol kan begitu. Ya itu kalau mungkin orang masih mempertimbangkan kenormalan. Tapi ya siapa tahu namanya Prabowo kadang-kadang juga semua orang yang dulu berjasa di Pilpres 2024 ditampung semua kan? Ya, tetapi inilah kenyataan yang hari-hari ini, ya, ketika Prabowo dengan Jokowi itu pisah, ya, hatinya Jokowi itu terasa tercabik-cabik, ya. Ya, ini menurut analisis dari siapa namanya? Buniyani, ya, itu karena sembakonya kurang lancar, ya. Kurang lancarnya pasokan dana dari kubu Jokowi pelan-pelan mulai membuat keretakan internal para pendukungnya. Ya itu pemirsa. Jadi memang sih siapa mau orang yang punya kecerdasan yang memadai, ya, menjilat terus Jokowi kalau tidak ada sembakonya. Ya, sekarang mau membuat mendorong untuk jadi komisaris sudah berat banget. Terakhir komisaris seperti Denny J.A., ya, begitu jadi komisaris semua hak-haknya itu diambil semua, coba sampai blingsatan kan, ya. Dan yang ada, yang tersisa tinggal termul-termul yang bisa mengandalkan tangis serta emosi, bukan argumentasi ilmiah yang memadai, ya itu. Nah itu karena mungkin memang pasokannya ya lama-lama menipis, dan Jokowi sendiri mungkin kan juga perlu menimbun banyak harta. Jadi kalau dibagi banyak-banyak, ya paling kan cuma teriak-teriak begitu. Kadang-kadang malah justru merugikan Jokowi itu sendiri, ya. Ini kata Buniyani,
pelan-pelan gerombolan yang eksis karena imbalan uang dan jabatan ini akan bubar dengan sendirinya. Itu kata peneliti media dan politik Buniyani di akun Facebooknya. Menurut Buniyani, selama uang terus mengalir ke para pendukungnya, teriakan mereka akan terus terdengar membela Jokowi. Ya memang seperti itulah ya. Termasuk partainya ya, Gajah ya, PSI Cap Gajah ini, kalau suplainya menurun, ya apa yang bisa diharapkan? Karena untuk menjadi anggota DPR berat juga dari partai yang hanya 2% menjadi 4% itu, ya. Karena itu orang mau berpartai di PSI kalau dia mendapatkan imbalan. Mahal banget jatuhnya. Apa yang diperjuangkan oleh PSI dengan perilaku kader-kadernya, elit-elitnya seperti itu? Nggak ada kan? Cuma mengharapkan ada duit dari Jokowi, itu sepertinya begitu. Ya gitu. Nah, ini persoalannya adalah uang yang mengalir. Kalau yang dapat uang mengalir sih mungkin masih tetap bertahan. Ya, tetapi kalau duitnya itu tidak lagi mengalir atau mungkin itu kok amplopnya tebel, aku tipis, kalau gitu aku minggir. Ya, dan sejumlah orang yang dulunya bahkan menganggap Jokowi itu dewa, menyembahnya, apa yang dikatakan seperti kebenaran yang tidak terbantahkan, mereka menjadi orang-orang yang keluar dari barisan itu. Sekarang apa yang bisa dilakukan oleh Jokowi? Ya, mengundang orang datang kemudian dibagi sembako, itu saja. Ya, bolak-balik mengundang orang supaya orang itu menerima sembako. Dengan demikian Jokowi mengharap bahwa itu akan membuat dirinya akan dikenang sebagai orang baik dan nanti dijual saat kampanye. Tetapi kan orang semua tahu kalau itu adalah istilahnya ada memang skenarionya, ada sutradaranya itu, Bambang Satono apa siapa itu yang mungkin tolong dong ya, dari daerahmu, dari Batam, dari Sumatera, dari Lampung, dari Palembang, semua. Ya, berapa biayanya? Ya mahal lah. Ongkos kendaraannya, kemudian sama amplopnya dan lain sebagainya mahal. Dan itu untuk membeli sesuatu yang sangat sedikit. Citranya sebagai orang baik karena didatangi orang. Tapi semua orang juga tahu ya, kalau seperti itu sebetulnya yang diharap sembako. Begitu sembako itu dihentikan, tidak akan ada lagi orang yang datang ke sana. Kasihan banget kan, tercabik-cabik sebetulnya ini hatinya Jokowi. Ilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.